Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fahri Ramadan dengan NIM 2018 310718. Di sini kami dari Kompas 10 akan menerangkan tentang manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Yang pertama, ada pengelolaan keuangan untuk startup bisnis. Nah, strategi dan alat pengelolaan keuangan. Strategi keuangan yang efektif meliputi pengelolaan dan pengawasan catatan-catatan keuangan, perencanaan, dan pengelolaan anggaran. Dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan pemilik modal, efektivitas pengelolaan keuangan akan sangat ditentukan oleh tujuan bisnis yang dimiliki oleh wirausaha dalam dokumen rencana strategisnya. Jika tujuan bisnis adalah membangun skala usaha yang luas, meningkatkan market share dan jumlah konsumen, maka strategi keuangan dengan menetapkan profit margin yang tinggi, hanya menggunakan modal sendiri dan memperbanyak aset tetap, mungkin tidak akan cocok. Untuk mendukung tujuan bisnis di atas, akan lebih tepat dibuat margin keuntungan yang tidak terlalu besar sehingga harga cukup kompetitif. Nah, selanjutnya ada alat untuk pengelolaan keuangan. Alat pengelolaan keuangan ini ada 3. Yang pertama ada neraca balance sheet, yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga ada laporan aris kas. Yang pertama, neraca balance sheet adalah bentuk laporan yang menjelaskan nilai semua aset yang kita miliki, sisi aktiva, dan nilai semua kewajiban yang kita miliki, dan besarnya modal sendiri, sisi pasiva. Dan dari neraca tersebut terlihat berapa besar nilai yang berhasil ditambahkan dari modal yang di-store. Sementara itu, laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja pengumpulan laba dalam kurun waktu tertentu. Nilai laba diperoleh dari pengurangan jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada laporan arus kas, adalah laporan yang merangkum kondisi kas, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar pada suatu rentang waktu tertentu, bisa mingguan, bulanan, atau tahunan. Laporan aliran kas ini memberikan informasi terkait dengan perilaku, penerimaan, dan pengeluaran usaha. Baik, yang selanjutnya ada mengukur kelayakan usaha. Kelayakan usaha adalah ketika terjadi kondisi di mana hasil diperoleh lebih besar dari dana yang diinvestasikan. Rumusnya, keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya. Berikutnya ada analisis titik impas, yaitu break even point. Pada beberapa kasus, pengusaha tidak hanya ingin mengetahui berapa keuntungan yang mungkin diperoleh. Pengusaha ingin mengetahui dalam kondisi seperti apa dia mencapai titik impas. Nah, rumusnya itu keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Nah, jika nilai keuntungan adalah 0, maka pendapatan sama dengan total biaya. Yang selanjutnya ada penentuan kelayakan lanjutan. Dalam lingkungan bisnis dan keuangan, kita percaya adanya nilai waktu uang atau time value of money. Berdasarkan konsep tersebut, nilai uang yang kita terima sekarang akan lebih berarti dibandingkan nilai uang yang sama yang akan kita terima di periode yang akan datang. Terkait dengan analisis kelayakan usaha, konsep nilai waktu uang dapat digunakan khususnya untuk analisis nilai sekarang bersih atau net present value. Nah, net present value atau NPV adalah akumulasi nilai sekarang, kas masuk, dan kas keluar yang dihasilkan oleh investasi.
NPV bermanfaat untuk menentukan apakah investasi yang diambil mampu memberikan aliran kas masuk bersih pada investor. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Astuti dengan NIM 725. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai internal rate of return. Di sini, internal rate of return digunakan untuk menentukan suatu investasi layak atau tidak. Agar investasi layak dilakukan, maka nilai tingkat pengembalian yang dihasilkan harus lebih besar daripada nilai internal rate of return. Internal rate of return ini merupakan sebagai acuan perusahaan untuk melakukan investasi atau tidak. Selanjutnya yaitu tentang manajemen modal kerja. Modal kerja sendiri yaitu besarnya nilai uang yang dibutuhkan untuk mendukung operasional suatu bisnis. Untuk menghitung besarnya modal kerja operasi bersih dapat dihitung dengan rumus operating current asset dikurangi dengan operating current liability. Selanjutnya yaitu tentang manajemen modal kerja. Dalam pengelolaan modal kerja penting untuk menjamin kelancaran suatu bisnis. Pengelolaan modal kerja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu siklus konversi kas atau cash conversion cycle, yaitu periode yang dibutuhkan agar kas yang diinvestasikan untuk kegiatan bisnis dapat kembali dalam bentuk uang kas. Yang kedua yaitu besarnya tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan. Nilai besar tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan dapat diperoleh dengan membandingkan besarnya laba dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Besarnya tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap selanjutnya yaitu 4 area dalam pengelolaan modal kerja. Yang pertama yaitu cash management, yaitu di sini upaya untuk mengoptimalkan jumlah kas yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu inventory management, yaitu upaya mengelola persediaan sehingga tidak terjadi overstock atau persediaan yang tidak digunakan yang menyebabkan keluarnya modal kerja terlalu besar. Yang ketiga yaitu account receivable management, adalah upaya untuk mengelola besarnya piutang kepada konsumen. Yang keempat yaitu account payable management, yaitu upaya untuk mengelola utang dagang yang dimiliki. Selanjutnya yaitu manajer utang. Manajer utang yaitu saat pemilik usaha mengundang pihak lain untuk turut serta memiliki bisnis tersebut dengan menjadi pemegang saham melalui penyerahan modal. Penggunaan utang dapat menjadi alternatif solusi pendanaan. Namun, tidak semua entrepreneur menggunakan kondisi tersebut untuk melakukan pendanaan. Sehingga ada juga yang melakukannya dengan cara melakukan pinjaman dana kepada kreditor untuk digunakan dalam bisnis tersebut. Dalam hubungannya dengan kreditor ini, pebisnis tidak akan membagi kepemilikannya dengan kreditor, tetapi sebagai konsekuensinya, kreditor akan memberikan skema pembayaran akan skema yang digunakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Anggreni dengan NIM 2018-310744. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ada jenis-jenis utang. Utang dikategorikan sebagai 5 kelompok berdasarkan tipenya. Tipe yang pertama yaitu berdasarkan periode utang. Terdapat utang jangka pendek yang masa berlakunya yaitu kurang dari 1 tahun dan utang jangka menengah yang masa berlakunya 1-5 tahun dan utang jangka panjang yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun. Yang kedua ada berdasarkan penggunaan utang. Terdapat utang kepemilikan perumahan, toko, dan sebagainya atau yang bisa disebut real estate loan. Lalu yang kedua ada utang untuk kebutuhan pribadi atau konsumsi yang disebut personal loan, dan yang ketiga ada utang lainnya yang disebut non real estate loan. Klasifikasi yang ketiga ada berdasarkan ada atau tidaknya jaminan. Yang pertama ada
utang yang mensyaratkan adanya jaminan, yang disebut secured loan. Yang kedua, utang yang tanpa mensyaratkan jaminan, yang disebut unsecured loan. Lalu klasifikasi yang keempat ada berdasarkan tingkat suku bunga. Terdapat utang yang memiliki tingkat suku bunga tetap, yang disebut fixed rate loan. Lalu yang kedua ada utang dengan tingkat suku bunga yang berubah-ubah. Perubahan suku bunga ini biasanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu, yang disebut variable rate loan. Lalu klasifikasi yang kelima ada berdasarkan tipe pembayaran. Nah, ada 4 jenis utang yang masuk pada klasifikasi jenis ini. Yang pertama ada single payment loan, yaitu utang dengan model pembayaran satu kali atas nominal utang dan biasanya di akhir periode utang. Lalu yang kedua ada line of credit, yaitu utang dengan modal maksimum plafon pinjaman dan pengusaha diperkenankan meminjam maksimum sebesar plafon tersebut. Lalu yang ketiga ada amortized loan, yaitu utang dengan pembayaran bunga lebih besar di awal periode dan semakin lama semakin menurun. Biasanya utang ini biasa untuk peminjaman KPR dan kepemilikan kendaraan. Lalu ada balance payment loan, yaitu utang dengan fleksibilitas pembayaran lebih besar di akhir periode. Selanjutnya yaitu biaya utang. Biaya utang adalah biaya yang timbul ketika kita memutuskan membuat suatu pinjaman. Biaya utang terdiri dari 2 biaya, yaitu biaya non-bunga dan biaya bunga. Biaya non-bunga bisa saja berupa biaya appraisal, biaya provisi, administrasi, dan lain-lain. Untuk biaya bunga yang harus dicermati adalah jenis bunga yang digunakan. Ada 3 jenis bunga yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu annual percentage rate atau nominal rate, yaitu tingkat suku bunga yang berlaku selama 1 tahun. Lalu yang kedua ada periodic rate, yaitu tingkat suku bunga berdasarkan periode yang berlaku, misalnya bulanan atau per semester, seperti itu. Lalu effective rate, yaitu tingkat suku bunga secara efektif yang harus ditanggung oleh peminjam. Tingkat suku bunga inilah yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara beberapa pilihan pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber pendanaan. Pada umumnya, setiap pebisnis memperoleh dana dari 4 jenis sumber berikut. Yang pertama yaitu individual deposit and savings, yaitu simpanan baik tabungan, giro, ataupun deposito yang dimiliki oleh pebisnis tersebut. Biasanya ini dianggap sebagai penyertaan modal sendiri. Yang kedua ada loan atau utang yang disediakan oleh berbagai pihak, seperti utang dari keluarga, utang dari kolega, pegadaian, dari bank, venture capital, dan leasing. Lalu yang ketiga ada dari suppliers, yaitu fasilitas kredit yang disediakan oleh suppliers untuk mengurangi kebutuhan pendanaan usaha, seperti pembelian kredit, tempo pembayaran, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu dari customer, yaitu upaya penggunaan dana yang dimiliki oleh konsumen untuk pembiayaan usaha, seperti dengan pemesanan dana dengan adanya pembayaran di muka. Selanjutnya yaitu ada financial thermometer. Sama seperti tubuh kita, bisnis juga memiliki kondisi yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Nah, untuk mengetahui tubuh kita dalam keadaan baik atau buruk, kita perlu menggunakan alat ukur, seperti contohnya termometer untuk mengukur panas. Sama seperti bisnis juga menggunakan termometer finansial untuk mengukur
apakah suatu bisnis tersebut dalam keadaan baik atau tidak. Ada beberapa termometer finansial yang terdapat di materi ini, yaitu yang pertama ada termometer likuiditas, yaitu ukuran-ukuran yang menunjukkan kemampuan bayar atas kewajiban yang dimiliki oleh suatu usaha. Terdapat dua jenis termometer likuiditas, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio dengan rumus current asset dibagi dengan current liability. Lalu quick ratio memiliki rumus current asset dikurangi inventory lalu dibagi dengan current liability. Yang kedua ada termometer pengelolaan semangat. Ada 4 jenis rasio yang terdapat di jenis pengukuran ini. Yang pertama yaitu nilai inventory turnover. Memiliki rumus inventory turnover sama dengan sales penjualan dibagi dengan persediaan. Lalu yang kedua ada nilai days sales outstanding yang memiliki rumus piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Lalu yang ketiga ada fixed asset turnover yang memiliki rumus piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari juga. Lalu yang terakhir ada nilai total asset turnover yang memiliki rumus penjualan dibagi dengan total aset. Yang kedua yaitu termometer pengelolaan utang. Yang pertama ada debt ratio, yaitu rumusnya total liability dibagi dengan total aset. Yang kedua ada time interest earned ratio yang memiliki rumus earnings before interest and tax dibagi dengan interest charge. Lalu yang kedua yang terakhir ada termometer profitabilitas. Ada 4 rasio yang bisa digunakan. Yang pertama adalah profit margin. Rumusnya net income dibagi dengan sales. Yang kedua ada basic earning power. Rumusnya earning before interest and tax dibagi dengan total aset. Yang ketiga ada return of asset. Rumusnya net income dibagi dengan total aset. Yang keempat ada return equity. Rumusnya net income per common equity. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Aziza Badria dengan NIM 2018-310771 dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips pengelolaan keuangan. Yang pertama itu adalah tips dan trik pengelolaan modal kerja, di mana kita menentukan siklus konversi kas atau cash conversion cycle. Nah, siklus konversi kas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kas atau modal awal menjadi kas kembali atau pendapatan. Nah, siklus ini dimulai dari kas awal yang digunakan untuk membeli persediaan guna kegiatan produksi. Kemudian diproses menjadi produk yang siap dijual, lalu dilakukan penjualan dan berakhir di penagihan penjualan. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi dari kas menjadi kas kembali, maka modal kerja yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Seperti contohnya, bisnis makanan memiliki cash conversion cycle kurang lebih 5 hari, sementara bisnis retail memiliki cash conversion cycle kurang lebih 35 hari. Dari sudut pandang ini tentunya masuk akal jika kebutuhan modal untuk bisnis retail jauh lebih besar dibanding kebutuhan modal dalam bisnis makanan ini. Yang pertama itu ada optimal kebijakan cash management, yaitu menentukan jumlah kas optimal, misalnya menggunakan anggaran kas untuk menghindari cash storage dan investment opportunity loss. Selanjutnya itu optimalkan kebijakan inventory management. Semakin sedikit yang dimiliki, tentu akan semakin sedikit pula modal kerja yang dibutuhkan.
Namun, terlalu sedikit memiliki sediaan, terdapat risiko tidak terlayaninya permintaan konsumen. Selanjutnya ada optimalkan kebijakan manajemen piutang. Sedapat mungkin kerugian besarnya piutang kepada counterparty kita. Jika terpaksa ada, pastikan tempo pembayaran yang jatuh temponya pendek. Dan jika terlalu memiliki piutang dalam jumlah yang signifikan, segera perbaiki manajemen penagihannya. Nah, yang terakhir itu optimalkan kebijakan manajemen utang. Yaitu perbaiki posisi tawar kita dengan supplier sehingga kita mendapatkan fleksibilitas dalam pembayaran serta tempo pembayaran yang lebih lama. Jika kondisi tersebut terjadi, maka kebutuhan modal kerja dapat ditekan. Selanjutnya yaitu menetapkan prioritas bisnis. Nah, dalam menentukan pembiayaan modal, wirausaha harus menentukan jumlah dana maupun waktu yang dibutuhkan, di samping proyeksi penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan menengah kecil biasanya kesulitan modal usaha berbeda dengan perusahaan yang besar yang mempunyai potensi untuk berkembang. Tahapan pendanaan bisnis adalah yang pertama itu pembiayaan tahap awal, selanjutnya pendanaan ekspansi atau pengembangan, selanjutnya atau yang terakhir itu pembiayaan akuisisi dan leverage buyouts. Nah, pembiayaan tahap awal biasanya sangat sulit dan sangat mahal didapatkan. Sedangkan pembiayaan ekspansi dan perkembangan lebih mudah diperoleh. Pembiayaan dalam pengembangan bisnis sifatnya lebih spesifik. Untuk mendapatkan modal, perlu mengetahui berapa banyak kebutuhan finansial perusahaan. Perencanaan fasilitas terdiri dari likuiditas dan laba yang dipusatkan pada perencanaan aliran kas perusahaan di masa depan. Proyeksi laba juga memiliki keabsahan independen sebagai laporan rugi laba di masa depan. Uang merupakan bentuk kekuasaan yang fleksibel, tetapi cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut bisa dilakukan dengan cara lain untuk mengganti pengeluaran uang dengan pembagian sejumlah tertentu saham untuk menarik orang yang mungkin keahliannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, sebagian besar investor pemodal mempunyai ketidaksukaan yang besar terhadap resiko. Jadi prosedur analisa dan penyaringan yang dilakukan investor untuk meminimalisasi dua resiko, yaitu yang pertama itu resiko tidak dikenalnya wiraswastaan yang menyebabkan hilangnya modal, dan yang kedua yaitu resiko hilangnya waktu yang digunakan untuk proyek. Selanjutnya ada tips dan trik mencari pinjaman yang aman. Yang pertama yaitu kita harus memahami benar karakteristik bisnis kita. Yang kedua, kita harus benar-benar menghitung kebutuhan keuangan kita. Selanjutnya, kita mengukur kekuatan pembayaran kita. Yang keempat, kita mencoba memperkirakan besar bunga yang harus dibayarkan dan periode pinjamannya. Yang kelima, ini jika diperlukan, kita bisa meminta penjelasan lebih detail dan melakukan simulasi. Dan yang terakhir, kita perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisa peluang pokok. Analisa peluang pokok ini merupakan suatu teknik untuk menentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tercapai posisi impas atau peluang pokok perusahaan tidak mendapat laba tapi tidak juga menderita kerugian. Analisa peluang pokok adalah proses menghasilkan informasi yang mengikhtisarkan berbagai tingkat keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan berbagai tingkat produksi. Nah, unsur-unsur dasar analisa peluang pokok yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost, di mana ini merupakan biaya yang umumnya selalu konstan, bahkan di masa yang sulit. Biaya yang tetap tidak berpengaruh oleh perubahan-perubahan dalam aktivitas operasi sampai pada kondisi tertentu, kondisi di mana sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Misalnya, Anda punya toko komputer, biaya untuk menggaji karyawan yang jaga komputer adalah 500.000 per bulan.
Mau yang beli komputer dalam sehari ada 10 orang atau tidak ada yang beli sama sekali, biaya yang harus Anda keluarkan tidak berubah, yaitu 500.000 untuk menggaji karyawan Anda. Nah, oleh sebab itu 500.000 tersebut merupakan biaya tetap atau fixed cost. Nah, yang kedua itu adalah biaya variabel atau variable cost. Merupakan biaya yang umumnya berubah-ubah sesuai dengan volume bisnis. Makin besar volume penjualan Anda, makin besar pula biaya yang harus Anda keluarkan. Misalnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dalam pembuatan sebuah produk adalah biaya variabel. Seperti pembuatan sebuah backlog membutuhkan biaya Rp1.500 untuk bahan bakunya dan Rp500 untuk tenaga kerja yang membuatnya. Maka biaya variabel dari backlog tersebut adalah Rp2.000 per unitnya. Total biaya variabel bisa berubah-ubah tergantung beberapa banyak balik yang bisa dibuat oleh si buruh. Selanjutnya yaitu total cost, di mana ini merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi. Yang keempat adalah pendapatan total, merupakan semua penerimaan produsen dari hasil penjualan barang ataupun outputnya. Yang kelima yaitu keuntungan, yaitu perbedaan antara hasil penjualan dengan belanja. Dalam ekologi ada dua macam keuntungan. Yang pertama, keuntungan sinergis, didapat karena efisiensi, artinya melakukan produksi dengan cara yang lebih murah sehingga keuntungan yang dapat menjadi lebih banyak. Yang kedua yaitu keuntungan transfer, adalah keuntungan yang didapat dengan memberikan kerugian kepada pihak-pihak lain, misalnya kerugian polusi, limbah, dan sebagainya, atau relasi tak sadar. Selanjutnya yang keenam adalah kerugian, yang merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh wirausahawan. Oleh karenanya para pengusaha harus tahu titik kelemahan dan kerugian tersebut. Nah, yang terakhir adalah titik pulang pokok, yaitu di mana perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak juga mendapatkan kerugian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.